Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di doa pagi ya. Pagi ini kita mau datang untuk benar-benar mendapatkan sebuah kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik waktu kita memuji menyembah. Lakukan dengan sungguh-sungguh, karena 2 Tauri 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan dia mencari orang yang punya kesungguhan hati dan dia rindu untuk melimpahkan kekuatan. Di dalam sebuah kekuatan waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan mau berikan pada kita. Tapi kalau kita lakukan dengan setengah-setengah, maka kita akan dapatkan siang setengah juga. Jadi pagi ini jangan cuma yang di tempat ini yang memuji menyembah. Ayo semua terlibat. Dalam kondisi nggak nyaman, Anda mungkin sukar untuk memuji menyembah. Justru itu waktu Anda mesti menyembah, memuji Tuhan. Karena itulah korban yang kita berikan pada Tuhan, dan Tuhan akan disukakan dan dia akan datang memberikan berkat, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Ya, kita mulai pagi ini, kita datang kepada Tuhan. Yuk, mari. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari datang kepada Bapa, katakan, Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita datang kepada Bapa, kita sebut namanya. Bapa, Kau setia, tiada sepertimu Bapa. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Engkau setia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kasih ya Tuhan.
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang Kau teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu berjanji Tuhan pada setiap kami. Engkau Allah yang setia menemani kami di setiap musim-musim kehidupan kami. Kami percaya sebagai anak kami tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai umat Tuhan Kau yang akan mengangkat setiap kami Tuhan. Dengan tangan-Mu yang memberikan kemenangan Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Beri
berikan kemuliaan. Katakan Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan iman katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Siapkan hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Jangan pernah menyerah. Di dalam penyembahan ada kuasa, ada kekuatan yang Kau berikan pada kami. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dina namaya siakanaramo. Kami menyembah padalah yang kami percaya. Dina ramaya siakanarahamo. Kami menyembah padalah yang setia, Dina ramaya yang siakanarahamaya berjanji dan yang sikinaramo. menepati. Kami Kiana menyembah ramaya pada siakanarahamaya sikinaramo. pribadi yang ada atas hidup kami, pribadi yang ada atas setiap musim hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami Haleluya. mengangkat hati kami menyembah-Mu. Surga terbuka Iana ramaya siakanarahamaya siakanaramu. Haleluya, haleluya, Iana ramaya haleluya. siakanarahamaya sikianaramu. Shikira-lara-lara-lara-lara-lara. Iana ramaya siakanarahamaya siakanarahamaya si. Shikira-lara-lara-lara-lara-lara. Inaranaranamu. Shikira-bara-bara-bara-bara-bara. Haleluya. Shikira-bara-bara-lara-lara. Inaramaya siakanaramu. Kami percaya, Shikira-lara-lara-lara.
Inara-nara-naramu. Shikira parabalara. Bahwa kami mendekat Tuhan lewat apa yang kami lakukan pagi ini. Pujian penyembahan kami bahwa kami mendekat kepadamu. Karena di dalam hadirat-Mu kami akan dapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Kohana rahabayasi, kahana rahabayasi. Kiana rahabayasi, kina rahabayasi. Ajari kami tetap bisa memuji menyembah-Mu dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kiana rahabayasi, kana rahabayasi, kiana rahabayasi. Hinara-nara-namu. Hiyanara-nara-naramu. Hiyanaramayasi, kinaramu. Iya nara maya naramu. Iya naramaya siaga naramayasi. Iya naramaya siaga naramaya siaga naramayasi. Mari angkat tangan kita katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa. Ini keyakinan kami ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini kami boleh datang mendekat memuji menyembah-Mu. Kami meminta ya Tuhan pagi ini biar Engkau menguatkan setiap kami kembali untuk kami beroleh anugerah-Mu dalam hadirat-Mu dalam musim ini. Biarkan sungguh-sungguh kami bisa melewati dan keluar menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi lebih daripada pemenang, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami bisa bayangkan. Engkau sedang merancangkan perkara-perkara yang dahsyat buat hidup kami ya Tuhan. Buat kami bisa memahami setiap jalan-jalan-Mu ya Bapak. Dan ajar kami bersabar, ajar kami tetap kuat, tabah. Kami tahu di ujung dari segala sesuatu yang kami alami, Kau akan buat semuanya jadi indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Buat kami bisa selaras dengan semua rencana-Mu, hingga kami gak gugur di tengah jalan. Kami mau ada sungguh sampai kepada setiap penggenapan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat
ketemu lagi di dalam doa pagi. Saya percaya tetap ada sukacita ya di masa-masa ini, dan saya nggak tahu apalagi yang perlu kita dengar untuk kita semakin mengalami kekuatan dalam Tuhan. Tapi saya yakin bahwa firman Tuhan selalu akan berbicara dalam hidup kita ya. Dalam semua kondisi hidup kita, saya percaya dia akan berbicara. Nah, pagi ini saya pengen berikan tema doa pagi kita hari ini tentang musim kehidupan gitu ya. Nah, saya percaya dalam hidup kita itu akan melewati berbagai macam musim gitu ya. Dan ada kalanya kita dibawa untuk ada di jalan yang mungkin kalau kata datar itu ya hari-hari yang biasa, selalu sama gitu ya, rutinitas. Kadang-kadang bisa menjenuhkan kita juga. Tapi jalan datar itu berarti jalan yang mungkin fine-fine aja. Semuanya baik, semuanya bagus gitu ya. Semuanya tidak ada yang buruk dalam hidup kita. Tapi ada kalanya jalan-jalan kita itu dibawa kepada sebuah tikungan berbelok-belok gitu, yang kita nggak tahu ujungnya mana ini ya. Oh lama gitu, berliku-liku, bahkan ada kalanya dibawa untuk naik. Posisi naik itu adalah jalan di mana kita sedang mengalami promosi, sukacita, berkat dan sebagainya. Tapi ada kalanya jalan itu menuju ke bawah, jalan lembah, dan kadang-kadang di sana ada kegelapan ya. Ada yang namanya juga masa-masa di mana penderitaan itu datang, kesesakan, ada tangisan, ada ratapan, dan banyak hal yang kita kadang nggak bisa memahami gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ada, jadi kita nggak perlu hari ini bertanya-tanya kepada Tuhan, semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ya, kita buka Pengkhotbah 3 yuk. Ayat 1 berbunyi seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Gitu ya. Nah, saya pengen kita nggak baca semua karena ini ada 11 ayat, tapi saya pengen garis bawahi kata-kata penting ayat ketiga, ayat keempat sorry ya. Nanti ayat 2, 3, 4 Anda bisa baca sampai ayat selanjutnya 6, 7, 8, 9 itu bicara tentang semua hidup kita yang selalu berputar-putar di arah yang sana. Ada waktu mati, ada waktu hidup, ada waktu bagaimana kita dilahirkan, meninggal, ada waktu kita ditinggalkan, ada kita waktunya memeluk, melepas dan sebagainya macam. Itu ada di dalam firman yang kita baca. Saya mau baca ayat 4 ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari gitu ya. Ayat 11. Tetapi ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, jadi firman Tuhan pagi ini tentang musim kehidupan. Nah, ayat pertama tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk ada apapun di bawah langit ada waktunya gitu ya. Ada musim-musim di dalam kehidupan kita yang itu memang ditentukan kadang-kadang kita nggak pahami. Jadi yang kalau orang dunia berkata itu takdir, tapi dalam Tuhan itu saya yakin bahwa itu masa-masa di mana memang kita harus ada mengalami itu. Meskipun saya tahu ada masa-masa di mana itu karena kecerobohan manusia, karena dosa manusia, tapi ada masa-masa di mana itu ditentukan oleh Tuhan. Ada kairos yang Tuhan berikan, waktu-waktu musim-musim yang itu sudah bukan kebetulan, tapi memang ditentukan kita untuk bisa ada di musim itu gitu ya. Nah, ayat keempat tadi bicara tentang musim-musim apa aja sih yang terjadi dalam hidup kita. Itu ada musim di mana kita menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Kalau sampai orang itu menangis, masih menangis itu mungkin ada waktu-waktu di mana kita menangis itu bisa karena kita mengalami kekecewaan gitu ya. Kita berharap sesuatu nggak dapat, atau kita mengalami yang namanya penolakan. Kita mengalami masa-masa di mana kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang mungkin nggak terlalu sampai gimana, kita disalah mengerti. Kita mengalami pengkhianatan bisa ya. Tapi ada masa-masa di mana kita juga mengalami yang namanya sampai kita meratap. Nah, kalau kata meratap ini lebih daripada tangisan kan. Tangisan bisa terjadi anytime. Ada orang yang mudah mengasihani diri. Dia mudah sekali gampang nangis gitu ya, dikit-dikit dia rasa terluka, dia rasa menderita gitu ya. Tapi ada waktu di mana bahkan saya melihat di masa-masa pandemi COVID ini,
1,5 tahun lebih, bahkan ada di mana kita melewati bulan-bulan kemarin, di bulan Juli kemarin itu masa-masa benar-benar menegangkan gitu ya. Benar-benar begitu banyak orang berkabung, benar mengalami yang namanya kehilangan, bukan kehilangan harta benda, tapi kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan ini nggak mudah banget, saya tahu, nggak mudah sekali. Ya, bisa juga ada orang kehilangan pekerjaan, dia mungkin menangis, tapi ada orang sampai meratap karena bagi dia masa depannya mungkin habis dan sebagainya. Nah, tapi ada waktu dikatakan kita bisa tertawa dan kita bisa menari. Itu ekspresi di mana kita mengalami yang namanya promosi Tuhan. Sampai kita kadang bisa lupa diri juga, lupa Tuhan bisa. Nah, itu musim-musim kehidupan yang kita perlu lalui dikatakan. Yang kita bisa melalui itu, tapi saya mau katakan ayat pertama itu di dalam versi Inggris ngomong gini. Kita baca ya. Karena di Indonesia ini sangat singkat, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi dalam versi King James ngomong gini, to everything there is a season. Di dalam segala sesuatu dalam hidup kita itu ada musimnya. Dan and a time of every purpose under the heaven. Jadi ada musimnya, tapi ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ada tujuan. Nah, ini yang kalau kita nggak nangkap, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa gugur di tengah jalan, di tengah musim yang mungkin itu musim-musim di mana kita menangis dan meratap, masa lembah kelam. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Tapi kalau kita bisa paham bahwa ada tujuan di dalam setiap musim hidup kita, ya kita bisa benar-benar bisa berespon baik. Ya, saya berharap di musim ini jangan banyak orang gugur lah ya, gugur iman, gugur pengharapan dan putus asa dan mau mengakhiri hidup. Jangan sampai kita berdoa banget untuk meminta banyak orang-orang diselamatkan, tidak menjadi sampai patah. Karena ada orang yang begitu ditinggalkan, bisa loh, dia berputus asa, berkata, udah the end of the world, aku gak mau hidup lagi. Bisa, kehilangan orang yang dikasihi, karena memang ikatan batinnya kuat banget. Itu bisa terjadi gak? Loh, saya pernah melayani, orang ditinggal pacar loh mau bunuh diri. Itu bukan satu loh, waktu di ibadah itu ada beberapa orang anak muda, dan itu pria bahkan, yang gak kuat. Bener-bener ngalami sebuah kondisi kayak udah mungkin ikatannya dalam, lalu ketika dia diputus atau ini nggak mati mungkin atau tinggal secara fisik nggak sampai diputus, itu aja mereka nggak kuat. Nah, ini bicara tentang orang-orang yang punya hubungan bener-bener itu orang tua kita atau orang kita kasih suami atau istri atau anak, atau mungkin itu orang yang benar-benar punya ikatan dengan kita, ikatan batin yang itu nggak mudah banget, saya tahu. Tapi biar kita tahu bagaimana kita bisa melewati musim ini ya, bahwa apapun kalau kita orang percaya, ada tujuan Tuhan di dalam apa yang kita alami, mau itu kehilangan apapun. Ya, nah saya mau sampaikan hari ini, saya nggak tahu apa yang menjadi ratapan kita, tangisan kita. Tangisan bisa bicara tentang masalah-masalah kehidupan sehari-hari juga, mungkin nggak terlalu parah tapi tadi meratap ya. Kehilangan pekerjaan, atau disalah mengerti orang, atau mungkin kita alami kegagalan di beberapa area. Bisa dalam pelayanan juga, kita rasa gagal, nggak bisa lakukan sesuatu. Itu masa-masa di mana sangat menyesakan mungkin. Nah, saya mau katakan semua masa, musim itu ada tujuan. Bahkan musim buruk pun, musim kita menangis dan meratap, musim lembah kelam, musim di mana kita dibawa ke titik terendah di hidup kita, Tuhan berkata ada tujuan. Semua yang ada di dalam maksudnya di dalam dunia ini, di langit yang terbuka ini, ada tujuan Tuhan ketika semua hal yang dialami oleh manusia. Apalagi bagi kita orang yang percaya dalam Tuhan, kita masih percaya bahwa ada tujuan Tuhan di dalamnya. Nah, tujuan apa? Pertama-tama saya mau sharingkan. Tujuan pertama dikatakan ia, di ayat 11 tadi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat, garis bawah kata membuat ya. Kalau membuat itu, kalau kita berkata aku mau buat roti gitu ya, tentunya kita akan buat adonan dan semacam di mixer dan segala macam ya. Saya bukan orang yang pandai buat roti jadi saya cuma asal ngomong dari apa yang saya lihat gitu ya. Tapi saya makan kata membuat itu membentuk. Anda mau melakukan sesuatu kan Anda mesti membentuk kan. Jadi mungkin Anda buat pengen adonannya supaya jadi bagus, kelihatan bukan cuma enak tapi enak dilihat gitu ya. Nah, Tuhan itu punya tujuan di dalam setiap
Kalau hari ini Anda sedang mengalami yang namanya masa gelap, masa menangis dan meratap, ya saya mau katakan bangun dari semua keterpurukan kita dan dengarkan firman ini bahwa tujuan Tuhan pertama-tama adalah Dia ingin membuat, Dia ingin membentuk kita. Kalau Anda baca nanti Yeremia 18, bagaimana Yeremia dibawa ke satu tempat namanya tukang periuk. Nah, ada hidup kita ini sebenarnya memang ketika Tuhan ciptakan awal manusia itu Dia ingin membuat manusia itu serupa dengan gambarnya. Tapi kan manusia itu kan jatuh dalam dosa. Sehingga ada banyak hal itu kita nggak seperti yang Tuhan mau gitu ya. Dan saya memulai dengan ini bahwa apa yang Dia bentuk sih dalam penderitaan. Apa yang Dia bentuk ketika kita alami masa lembah kelam, kita bisa belajar sesuatu kok. Kadang-kadang mungkin kita belajar untuk bisa punya sifat-sifat Tuhan yang kita selama ini nggak punya. Kalau selama ini kita adalah orang-orang yang egois, ketika kita mengalami penderitaan kita bisa jadi orang, oh iya ya, aku sadar ternyata waktu saya gitu saya butuh yang namanya belas kasihan. Dengan gitu Anda bisa mudah menjadi orang yang berbelas kasihan kepada orang, mudah berempati, melihat kemalangan orang. Karena Anda tahu bagaimana masa-masa menderita atau mengalami sakit atau mengalami kekurangan. Saya yakin lewat ini Anda menjadi orang yang bisa berempati. Dulu orangnya egois banget, gak punya kasih, gak punya kemurahan hati contohnya. Itu lagi membentuk area itu dalam hidup kita. Atau ada orang yang dia orang yang sangat tidak punya kesabaran. Orang yang mungkin orang yang arogan juga ya, mudah sekali untuk orang yang sombong, orang yang gak punya kerendahan hati, selalu merasa ada di atas. Dan ada di masa ini saya melihat ada orang benar dijatuhkan dari tempat tinggi ke tempat yang benar-benar tempat terendah. Dia nggak bisa andalkan apapun. Dan sehingga itu membentuk hatinya, mengubah hidupnya. Ada orang yang dulu kalau ketemu orang gak nyapa, tiba-tiba berubah jadi orang yang rendah hati. Mudah sekali memberikan salam terlebih dahulu kepada orang. Itu kan perubahan hidup. Dan itu yang Tuhan sedang kejar. Itu yang sedang Tuhan cari. Ada orang yang gak bisa mengampuni. Jadi benar-benar, dan itu membuat Tuhan itu berurusan dengan satu bagian itu. Jadi ketika Anda alami padang gurun, lembah kelam, masa-masa berduka, saya yakin Tuhan bisa mengubah kita kok. Anda akan menjadi orang yang punya kemurahan hati, mungkin bisa mengampuni area-area yang selama ini engkau pertahankan. Dan aku percaya ini bagian yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan kejar di bagian ini. Untuk apa tujuannya? Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita seringkali ambil ayat 11 saja kan. Kenapa? Kita seringkali pengennya, oh ya utangku terbayar, masalahku pulih, aku dipromosi Tuhan, aku yang bergumul tentang masalah apapun lah hari ini ya, pokoknya tentang apapun, aku disembuhkan nih dari kanker, dari apa. Bagi Tuhan Dia bukan kejar tentang ujung daripada itu, tapi Dia kejar proses yang terjadi dalam hidup kita. Dia kepengen kita jadi sih seperti apa yang Dia mau kita jadi. Dia mau kita segambar dengan apa yang jadi karakter Bapa. Karena untuk itulah Dia menciptakan kita kan. Dan itu belum terjadi sepenuhnya kepada kita umat Tuhan bahkan. Saya melihat ada begitu banyak orang sedang dibentuk Tuhan di hari-hari ini. Saya dibentuk Tuhan. Lewat apa? Lewat masa kelam, padang gurun. Lewat semua pergumulan yang saya alami, saya merasa hidup saya dibawa untuk jadi orang yang berbeda. Ya belum sempurna, tapi saya merasakan bagaimana saya mulai memiliki sifat-sifat Tuhan. Selain memang hidupnya harus dekat dengan Tuhan kan. Apa yang kita sembah, kita kan sama seperti apa yang kita sembah. Tapi ada banyak orang menyembah Tuhan, rajin doa, rajin berpuasa mungkin, tapi tidak berubah-berubah. Kenapa ya? Dan kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dan itu mulai bisa mengubahkan sesuatu dari dalam juga. Saya sangat percaya dalam hadirat kita bisa diubahkan. Tapi semata-mata nggak cuma itu, tapi harus ada waktu tuh di mana ketika hidup yang kita, musim-musim yang kita alami, itu tiba-tiba bisa mengerjakan sesuatu, mengubah sesuatu dari dalam. Jadi maksudnya pemulihan dari dalam ini lebih daripada apa yang jadi proses itu yang kelihatan. Yang kadang kita kejar sih, kita ingin kejar pemulihan segera, miskin segera menjadi kaya, sakit segera sembuh, hubungan yang rusak segera dipulihkan. Tapi kadang kan Tuhan tunda kan. Seringkali terjadi seperti itu karena ketika saya berdoa buat orang, makanya kan, loh Cia ini kok nggak mendoakan? Saya bilang nggak perlu. Saya yakin kesembuhan akan terjadi, pemulihan utang akan terjadi kalau kamu lakukan bagian.
Saya kasih sharing satu hal ya, simple banget. Ada satu orang yang dia punya aduh ini kok jadi sudah tinggal beberapa mas, tapi saya akan cepat. Saya sharing, ada satu orang yang benar-benar dia mengalami satu masa, dia bilang, sini aku ini dituntut pidana gitu karena masalah, padahal saya nggak salah, tapi karena apa sih, karena masalah dia jual sesuatu barang merek dan sebagainya, dan akhirnya dituntut gitu ya, dan harus kalau misalnya dia salah dia bisa masuk pidana gitu. Saya bilang oke, bagianmu, lakukan bagianmu. Iya, dia kan katanya tentang hutang, sebenarnya kamu bayar hutang. Dia nggak mau terima karena kan dikatanya nggak apa-apa, kamu bayar seberapa kamu punya. Mungkin itu misalnya jumlahnya besar, baru 500.000. Dan dia lakukan sekalipun ternyata memang tidak ditolak. Tapi dengan itu, Anda tahu nggak bagaimana caranya Tuhan menolong dia? Pada waktu dia dituntut, ada bukti bahwa dia mau transfer orang ini dan ditolak. Dan pidana berkata, dari hukum berkata nggak bisa dituntut ini karena dia punya itikat baik, dia mau lunasi. Luar biasa ya, hanya perkara simpel loh. Saya bilang lakukan bagianmu, kita anak Tuhan. Kita nggak boleh lakukan bagian yang kita bisa lakukan, bayar utang. Itu contohnya yang saya bisa sampaikan, bahwa bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Melepaskan, mengampuni, mengasihi, itu jadi bagian kita. Harus kita lakukan. Nah yang kedua, tujuan apa sih Tuhan ingin melakukan bagian apa ketika dalam masa-masa di mana kita alami masa sukar. Yang kedua, dia mau perluas kapasitas kita. Itu yang saya alami. Jadi kalau tadi tentang karakter, yang kedua tentang dia mau pakai hidup kita sih. Ya, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna. Maksudnya gini, ada banyak orang berkata, aku nggak bisa loh, aku nggak mampu. Tapi entah kenapa ketika dia alami sebuah tekanan dan ketika dia respon baik, tiba-tiba dia ditambahkan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Saya selalu merasakan itu. Nah ada juga di sini mungkin ada ibu rumah tangga yang saya pernah mendoakan ya, ibu rumah tangga yang ditinggal suami masa COVID juga. Dia bilang, aku punya 4 anak ini dan ini nggak mudah. Dia bilang, kamu pasti bisa. Kalau dulu kamu selalu bergantung sama suamimu, hari ini saya yakin Tuhan akan menambahkan kapasitas untuk melakukan perkara-perkara besar. Urusan kerja juga saya nggak pernah paham tentang apa yang dikerjakan oleh suami. Nah sekarang waktunya. Saya yakin Tuhan akan memberikan kamu anugerah, kekuatan untuk kamu bisa melewati masa ini. Dan tiba-tiba kamu bisa melakukan yang selama ini kamu gak bisa lakukan. Nah itu namanya kekuatan dari Tuhan. Yang kita gak tahu gimana cara, tapi itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang namanya dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna kan. Tuhan perluas kapasitas kita. Tuhan akan tingkatkan iman kita. Entah kenapa ada orang-orang yang selama hari-hari pandemi ini tiba-tiba dia takut, dia nggak punya iman. Tiba-tiba Tuhan upgrade loh. Kapasitasnya melewati sebuah masa yang nggak mudah dalam masalah mungkin di dalam pekerjaan, masalah tentang sakit penyakit juga hubungan. Tiba-tiba Tuhan upgrade ke sebuah kapasitas yang itu nggak bisa memang saya tahu itu harus datang untuk di bagian 3 saya akan ngomong, Anda harus datang mendekat pada Tuhan, jangan jauhi Tuhan. Itu kapasitas yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa benar-benar ada di dalam sebuah masa penantian di dalam lembah-lembah kelam yang kita nggak tahu. Kita dapatkan perluasan kapasitas. Saya cerita ya, saya pernah punya masa di mana ada satu waktu saya masih awal dipanggil jadi seorang full timer. Lalu masa itu tiba-tiba papa mama saya mengalami beruntun sakit yang sama di 2 rumah sakit yang berbeda loh. Dan itu bukan penyakit yang mudah. Jadi penyakit yang bukan sekedar hanya, tapi ini penyakit jantung, lalu penyakit dari yang satunya penyakit stroke kedua kali gitu. Dan itu membuat kita itu jadi benar-benar bukan cuma takut, khawatir, tapi kita sempat loh kok gitu ya, kok kita ngalamin gini. Nah waktu kita berdoa, saya minta adik saya berdoa juga karena dia cukup tertekan. Itu memberikan kita benar-benar sebuah mimpi bahwa Tuhan sedang membawa kami untuk mengalami yang namanya upgrade kapasitas. Kami sedang mengalami ujian di mana bukan untuk kami menjadi mundur dan hancur, tapi justru ujian itu membawa kami naik. Naik apa? Dalam pemakaian Tuhan. Dalam semua yang kita nggak punya, kita akan memiliki begitu banyak hal yang itu ditambahkan dalam hidup kita. Jadi saya yakin pada masa kita alami lembah kelam, menangis meratap, jangan pernah Anda
berhenti dan menjadi tawar hati, menyerah, saya yakin kita akan dapatkan yang namanya diperluas kapasitas. Dulunya kita nggak bisa tolong orang, tiba-tiba dari pembelajaran kita bisa loh menjadi orang-orang yang bisa melayani orang, mendoakan orang, mungkin hal yang simpel, atau mulai melepaskan sesuatu, memberikan kepada orang. Kapasitas itu ditambahkan, kekuatan itu ditambahkan. Jadi saya berkata, kalau setan mereka-reka yang jahat, dia datang mencuri, membunuh, membinasakan dari pihak Tuhan, dia ingin datang memberikan apa? Kehidupan yang kelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan, utuh, tidak berkekurangan, artinya kita bisa sanggup malah melepaskan sesuatu dalam hidup kita. Malah jadi kuat, malah jadi kita ditambahkan sesuatu, kita bisa menjadi berkat. Kalau tadi ubahkan, yang pertama transformasi hidup kita diubahkan jadi semakin pulih dan baik seperti Bapa. Yang kedua, kita mau dipakai dalam area kuasa untuk memenangkan banyak orang, bahkan diberi perluasan kapasitas. Yang ketiga, yang terakhir, sudah pada masa gini saya yakin jangan tinggalkan Tuhan. Jadi hidup kita itu harus dibawa mendekat ke Tuhan. Di beberapa contoh Alkitab saya melihat Naomi aja ya, Anda nanti buka Rut, itu Naomi pada masa sukar, dia keluar dari Bethlehem, dari rumah roti. Sebenarnya kan ya, apakah realita hidup orang Kristen itu terlalu harus kaya, harus terus diberkati, pengen apa harus sudah ada? Enggak kan? Ada proses, tadi saya bilang ujian di mana waktu kita alami mungkin kekurangan atau kehilangan pekerjaan atau masa ditinggalkan. Tapi Naomi meninggalkan, dia bahkan satu keluarga keluar daripada Bethlehem pergi ke Moab. Moab itu gambaran dunia kan. Anda tahu yang lebih sukar terjadi. Nah, saya mau katakan gini, maksudnya kalau Anda sedang mengalami masa sukar, jangan tinggalkan Tuhan. Bahkan dalam masa Anda sedang menari, Anda sedang mengalami tertawa, jangan tinggalkan Tuhan, deketi Tuhan. Saya mau baca Yeremia 31 yuk, kalau kita akan selesaikan ini. Yeremia 31, nggak usah baca semua ya, 3 aja. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Israel nih, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku akan melanjutkan kasih setianya kepadamu. Ayat 2b, saya bacain. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Oke, dari ayat ini saya mau bagikan. Waktu itu waktu baca ayat 3, kalau Tuhan kok jauh ya, kok kenapa Tuhan dari jauh menampakkan diri? Kok saya kan Tuhan tuh menyembuhkan diri, lalu tidak kita merasa dia jauh, nggak bisa kelihatan gitu ya. Nah, Anda tahu nggak, ketika saya baca ayat 3b, oh saya sadar, bukan karena Tuhan menjauhkan diri daripada tapi Israel yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ini bangsa yang kita tahu kalau mereka sedang mengalami kesesakan, mereka akan berseru datang pada Tuhan, meminta pertolongan, lalu Tuhan akan kirim ya, hakim-hakim Anda baca, Tuhan akan kirim penolong, contohnya Musa di zaman perbudakan Mesir, Tuhan akan kirim setiap waktu ada dikirim pahlawan-pahlawan untuk membebaskan mereka. Tapi ketika mereka mengalami masa-masa baik, mereka tinggalkan Tuhan juga. Nah, dikatakan Israel mencari istirahat sendiri. Hati-hati Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami masa-masa nyaman. Mungkin Anda sedang tidak alami sesuatu, masa sedang tertawa dan juga menari ya. Hari ini ada, nggak semua orang dunia, ada orang sedang menikmati juga masa-masa baik. Hati-hati, jangan cari istirahat sendiri. Ya, Israel mencari istirahat sendiri dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Israel dan dia ingin tunjukkan kesetiaan. Maksudnya gini, dalam waktu senang jangan menjauh dari Tuhan, jangan cari istirahat sendiri, kenyamanan sendiri. Tapi pada waktu Anda sedang mengalami kesesakan pun jangan menjauh dari Tuhan. Kalau Anda menjauh dari Tuhan, maka Tuhan nggak bisa, karena memang itu dia berikan kita free will, kehendak bebas. Anda mau cari Tuhan, mau deket apa enggak, itu kan masalah di kita. Kalau Tuhan mau dekat enggak dengan Israel? Mau. Bahkan Hagai 1 Tuhan berkata, bangsa ini, padahal ini kan bangsanya Tuhan, umat kepilihanku kata Tuhan, umat kepunyaanku. Tapi di sini Tuhan berkata, aku menampakkan diri dari jauh. Nah, seringkali kita yang menjauh dari Tuhan, apalagi pada masa-masa orang dalam masa pandemi ya, masa kelam, mereka sepertinya mengalami sebuah tekanan, merasa kok aku mengalami ini ya, kayaknya Tuhan nggak ada. Tuhan kok marah baik aku ya, Tuhan kok jauh dari aku. Hati-hati, jangan curiga, jangan berprasangka ya.
Kita harus bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Belajar aja setiap kali. Ada apa ya Tuhan? Setiap kali kita, Tuhan, Engkau mau aku belajar apa? Apa yang harus aku pelajari di musim ini? Dan aku mau semakin dekat dengan Engkau. Saya yakin kok, kita belajar ya, bagaimana Naomi itu kembali akhirnya ketika dia kembali ke Bethlehem. Orang ini ngalami pemulihan kok. Bahkan lebih daripada apa yang dia bisa sangka. Bahkan dari keturunannya itu bisa melahirkan. Hari ini kita tahu Yesus itu anak Daud, Isai itu melahirkan. Lalu kita lihat gak semua silsilah Yesus itu dari mana? Dari keturunan Rut. Siapa Rut? Rut orang yang ada bersama-sama dengan Naomi hari itu. Dari seorang Naomi, dia bawa Rut pulang ke negerinya. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan. Dan kita belum belajar yang lain-lain juga. Semua, ketika mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada kepada semua rencana Tuhan, kembali kepada hadirat Tuhan, kepada semua janji Tuhan, maka mereka mengalami pemulihan. Ada begitu banyak tokoh Alkitab. Anda mau belajar siapa? Ya Ayub kah? Ayub itu gak mudah, itu orang bener loh. Dia gak ada salahnya bahkan. Tiap hari dia doa menguduskan keluarganya. Tapi ada satu waktu di mana benar dia dicobai bahkan. Itu satu hari, itu habis loh. Pukulan ini gak mudah, harta bendanya habis, kehilangan anak dalam waktu singkat. Itu gak satu anak loh. Tapi Anda tahu di ujung-ujungnya, di dalam prosesnya gak gampang. Anda baca sampai pasal 42. Dia melihat Tuhan, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia benar-benar berkata bahwa dari dulu aku melihat, aku cuma mendapatkan, maksudnya dari orang dia dengar ceritanya. Tapi hari ini aku bisa benar-benar melihat Tuhan sendiri. Bisa mengalami pribadi Tuhan. Saya selesai. Kalau Anda mau catat atau mau di komen, Anda catat bahwa simple kok. Selalu ada tujuan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Jadi Anda harus menguatkan diri Anda. Oh, ada tujuan Tuhan dalam hidupku. Entah Tuhan berkata, Anda berkata, oh aku percaya hidupku akan diubahkan lebih baik. Aku akan serupa dengan apa yang Tuhan mau. Atau yang kedua Anda, aku semakin akan dikuatkan untuk aku jadi berkat dari orang. Aku diperluas kapasitas. Yang ketiga, aku percaya lewat musim ini aku akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang Kristen yang bukan cuma agamawi, tapi bisa menjadi orang Kristen yang bisa benar-benar hidup mengalami pribadi Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi aku mengalami benar-benar Tuhan itu hadir di hidupku. Tuhan berfirman kepadaku. Aku bisa dengar suaranya, aku bisa mendapatkan pengalaman bagaimana Tuhan menolong hidupku. Aduh, begitu banyak pengalaman ketika saya mengalami masa-masa yang mungkin itu saya nggak bisa cerita, tapi justru masa-masa di mana saya alami kadang-kadang lembah, ada kesukaran. Saya melihat bagaimana penyediaan Tuhan yang itu benar-benar Tuhan bedakan, dan penghiburan yang kadang-kadang ajaib banget. Ajaib banget yang kadang tidak didoakan, tiba-tiba Tuhan ini loh ya, ini yang bukan bicara kehidupan aja loh, aku berikan yang kamu gak minta bahkan. Iya ya. Dan itu menyadarkan saya, aduh Tuhan ampuni, kenapa saya bisa mudah banget menjadi putus asa oleh beberapa hal yang memang itu belum terjadi dalam hidupku. Saya pengen sharingkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mari, setiap musim apapun, saya nggak tahu hari ini Anda sedang dalam musim apa. Mungkin Anda sedang menangis, meratap, Anda sedang berduka. Iya, saya pengen sekali ikut bisa merasakan. Saya melayani, mendoakan beberapa orang yang kehilangan, baik itu suami atau orang tua. Saya ngomong, aku ikut merasakan ya. Aku nggak bisa bilang kamu kuat ya. Saya tahu kata-kata itu kadang-kadang nggak mudah, karena saya tahu bagaimana merasakan kehilangan juga. Saya cuma berkata, aku ikut bersama-sama sepenanggungan. Aku mau merasakan apa yang kamu rasakan. Dan aku juga pernah merasakan. Dan saya mau doakan kau. Ya, mungkin banyak orang gak bisa ikut merasakan. Tapi hari ini Tuhan imam besar itu adalah imam yang dia selalu bukan cuma berdoa buat kita, tapi dia ingin merasakan, dia ingin turut, dia selalu ingin merasakan apa yang kita rasakan. Dan dalam dunia pun dia sudah mengalami berbagai macam musim kehidupan. Yesus pernah ditolak, Yesus pernah mengalami kekurangan, Yesus pernah mengalami aniaya, disiksa tubuhnya, sakit
sakit banget secara fisik, ketakutan di Taman Getsemani, rasa ditinggalkan oleh Bapa. Jadi Yesus pernah merasakan. Nah, sebagai murid Yesus, realita hidup, jangan kita cuma pengen, aku mau kalau ajak orang terima Tuhan, ayo ikut Tuhan, kamu akan alami kebebasan, kamu akan diberkati loh. Waduh, saya nggak berani. Karena realita ikut Tuhan, saya yakin Tuhan akan bawa kita mengalami, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ada waktunya Dia bawa kita untuk kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan itu yang orang gak mau. Yang nyaman mau, tapi yang sakit secara daging itu orang gak mau. Tapi justru Tuhan berkata, Ia membuat, Ia membentuk segala sesuatu jadi indah pada waktunya. Dan manusia itu gak bisa menyelami, karena memang terlalu tinggi apa yang jadi pikiran dan Tuhan daripada pikiran manusia. Apa yang Dia rancangkan daripada apa yang kita rancangkan. Terlalu, jaraknya itu terlalu jauh. Dia bisa melihat ke depan hidup kita itu seperti apa. Kita gak bisa lihat, kita maunya hari ini. Kita maunya, aku mau hari ini langsung pulih Tuhan, langsung diberkati, langsung utang terbayar, langsung semuanya beres Tuhan. Gak bisa. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita, tadi kan ada lagunya, jangan pernah menyerah. Bagian kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah tinggalkan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Itu bagian kita. Ya, jadi Anda tinggal berespon hari ini di komen, ungkapkan hatimu untuk Anda bisa melepaskan segala sesuatu yang menjadi semua misteri yang Anda gak bisa pahami. Anda katakan, aku mau mengerti Tuhan segala jalanmu. Silakan apa yang kau tulis, itu kan memerdekakan kita pagi ini. Kita datang pada Tuhan ya. Biar Tuhan mengajari kita banyak hal supaya kita bisa mengalami, melewati musim ini. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar kedapatan serupa dengan gambarnya. Kita diubahkan, perluasan kapasitas terjadi, kita menjadi orang yang lebih kuat daripada Arkem. Dan bukan cuma itu, kita menjadi orang yang sangat dekat. Dan menjadi orang-orang yang benar-benar hidupnya itu menjadi orang yang punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Yuk kita datang yuk sama Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih buat musim-musim di hidup kami. Ajar kami memahami. Ajar kami sabar Tuhan. Ajar kami gak putus asa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah ya Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau doakan kita semua pagi ini, apapun yang sedang kau alami, bahkan manusia terbatas ya, saya cuma bisa merasakan mungkin gak sepenuh apa yang hari ini Tuhan mau berikan pada kita semua. Tapi percayalah lewat firman ini, bahwa setiap musim hidup Tuhan punya tujuan. Ya saya sudah sampaikan tadi berulang-ulang, tapi waktu kita sedang mengalami masa tidak mudah. Ayat ke-11 tadi, dia sedang bentuk kita untuk ujungnya itu indah kok. Kita gak bisa pahamin, pada waktu kita gak bisa memahami, jangan menjauh dari Tuhan, itu pertama. Jangan salah duga, jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari kasih karunia-Nya. Berespon baiklah. Ya sekalipun Anda gak ngerti apa yang sedang terjadi, tapi pahami, tetap berkata, I don't understand, aku gak ngerti Tuhan, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap punya rencana yang gak pernah gagal dalam hidupku. Itu respon yang baik. Itu respon yang harus kita ambil. Jangan pernah menyerah. Ketiga, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Setan mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan ingin membalikkan keadaan kita, mengubahnya jadi baik, percayalah. Asal kita nggak berespon buruk loh ya. Dan saya mau ngomong, jangan gugur di tengah jalan. Jangan pernah gugur iman, gugur pengharapan, gugur kepercayaan kita. Justru itu kita mesti datang semakin melekat, semakin dekat, semakin melekat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan jam-jam doa kita. Saya pesan ini sungguh-sungguh. Ya, saya yakin lewat masa ini banyak orang dengan sengaja mereka harus datang, meluangkan waktu, berdoa, memuji, kalaupun sukar, semakin sukar itulah korban. Coba Anda belajar untuk datang dan buka hatimu berkata, Tuhan aku gak bisa, itu juga doa. Aku kok rasa gak kuat Tuhan, aku itu juga curahan doa, gak apa-apa. Dan sebisanya naikkan pujian, karena pujian itu akan membantu Anda untuk mulai mengingat-ingat tentang apa yang pernah Tuhan kerjakan mungkin di masa lalu. Lalu coba Anda minta seseorang untuk bisa mendoakan Anda juga. Anda gak bisa sendiri di musim ini, karena selalu Tuhan akan kirim orang-orang, mentor-mentor Anda, pemimpin, sahabat-sahabat, ya untuk mendukung Anda. Jadi Anda gak pernah sendiri, saya yakin. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman-Mu pagi ini, kuatkan kami, buat kami memahami setiap musim di hidup kami, karena selalu ada tujuan Tuhan buat kami lebih baik, lebih kuat, dan bukan cuma itu, kami kan lebih dekat, hidup lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ajari kami untuk kami tahu di musim apa kami ini. Yang hari ini sedang baik-baik, aku berdoa Tuhan biar Engkau mengajari kami. Jangan jauh, jangan punya zona nyaman, mencari rest istirahat sendiri. Tapi buat kami mencari Engkau yang utama. Engkau yang utama dalam hidup kami. Aku lepaskan berkat kekuatan, kesembuhan, pemulihan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ada orang yang berduka, menangis, aku minta hapuskan air mata kami. Buat kami sadar bahwa ada Tuhan yang akan menolong kami. Angkat setiap beban berat yang dalam hidup kami. Bahkan hari ini ada orang yang sedang mengalami masalah tentang kekurangan, tentang masalah hutang piutang. Tuhan Engkau pembebas, tolong kami waktu tertentu kami percaya akan mengangkat kami, memulihkan keadaan kami, dan memberikan penyediaan jalan keluar, pekerjaan yang lebih baik. Aku percaya Engkau berikan pada kami.
Ada hubungan-hubungan suami istri yang sedang mengalami keterpurukan juga. Aku minta hari ini Tuhan, pulihkan segala sesuatu, dan aku minta di musim ini tidak ada yang namanya perceraian. Tidak ada yang namanya kami menjadi orang-orang yang justru kehilangan sesuatu dalam kehidupan pernikahan kami. Berikan anggur baru kepada setiap kami ya Bapak. Terima kasih berdoa buat anak-anak yang hari ini Engkau ditinggalkan orang tua, yang ditinggalkan, mungkin Anda jadi yatim piatu juga. Tanpa terasa aku berdoa, percaya Tuhan akan memberikan ganti. Entah Tuhan memberikan mentor-mentor atau mungkin sahabat-sahabat, orang yang bisa mengasihi kita dengan tulus. Mungkin gak sama seperti orang tua kita atau orang dekat kita, tapi saya yakin Tuhan akan bisa memberikan pada kita itu sebagai ganti untuk bisa menghibur dan memberikan rasa aman pada kita. Itu dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak terlihat, tapi Dia punya cara-cara untuk menolong kita semua. Amin. Mari angkat tangan kita, terima kasih ya Tuhan, buat firman, buat hadirat-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Aku lepaskan berkat Bapa, penyertaan Allah Immanuel, Allah menyertai kami dari awal hingga akhir. Bahkan bukan cuma masa baik, tapi masa-masa sukar, waktu kami sedang meratap, kami sedang masa menangis atau meratap. Dalam lembah pun Engkau Immanuel menyertai kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami mau terus ada sampai rencana-Mu genap atas hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus aku lepaskan berkat dan penyertaan yang membuat hidup kami tidak pernah menjadi sama dari waktu ke waktu, dan bawa kami kepada kemenangan, kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itu yang akan kami alami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan.